Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi yang dinanti, yaitu mengenai pemberkasan bagi peserta P3K yang lulus di tahap 1 serta pengisian daftar riwayat hidup yang ada di sini teman-teman ya. Yang ada di akun SSCASN-nya, yang mana teman-teman akan lihat ketika teman-teman itu login di sana karena ada pengisian daftar riwayat hidup. Jadi mengenai pengisian tersebut dan pemberkasannya, simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke informasi yang pertama. Nah, di sini ada himbauan dari Bapak Abi Ridwan, teman-teman ya. Dimana 2 jam yang lalu beliau di sini memberikan kalimat yang cukup menyejukkan, dimana beliau mengatakan bahwa untuk kelanjutan seleksi P3K Guru, Dirjen GTK Kemendikbudristek telah menerbitkan jadwal terbaru. Selamat bagi yang lolos tahap 1. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah diberikan ucapan selamat dari Panselnas. Dan siapkan sebaik mungkin bagi calon peserta tahap 2. Jadi di sini ada ucapan selamat dan himbauan buat rekan-rekan yang lulus maupun yang akan tes di tahap 2. Jadi kembali admin ingatkan di sini teman-teman ya, tanggal 1 sampai 4 November 2021 adalah pengumuman dan pemilihan formasi. Harap dicermati rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke info selanjutnya. Nah, info selanjutnya di sini mengenai pemberkasan. Dihimpun dari jpnn.com. Pengumuman hasil sanggah P3K Guru tahap 1 besok, maksudnya hari ini teman-teman ya. Bu Nurul berharap langsung pemberkasan. Nah, saya pikir ini bukan coba Ibu Nurul yang menginginkan itu, tapi semua rekan-rekan yang dinyatakan L atau lulus. Oke, kita simak bersama-sama. Pemerintah akan mengumumkan hasil sanggah P3K Guru tahap 1 pada Jumat 29 Oktober 2021. Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia Jawa Timur, Ibu Nurul Hamidah merasa sangat gelisah menanti pengumuman tersebut. Nah, wajar teman-teman ya. Dia was-was apabila hasil sanggahnya berbeda dengan prasanggah, mengingat banyak guru honorer yang melakukan sanggahan. Kalau tidak salah itu jumlahnya cukup banyak juga teman-teman ya yang melakukan sanggahan ini, sampai puluhan ribu kalau tidak salah. Ini saya kepikiran betul, menjadi ASN P3K harapan guru honorer. Pada 8 Oktober sudah diumumkan prasanggah, tetapi besok bisa jadi berubah hasil sanggahnya. Tapi semoga saja yang berubah itu yang tidak lulus menjadi lulus dan yang lulus tetap lulus. Menurutnya, pemerintah memang telah meyakinkan posisi guru honorer yang sudah lulus passing grade sesuai Kempan RB nomor 1127 tahun 2021 aman, yang mana di Kempan RB nomor 1127 ini adalah peserta yang lulus berdasarkan kategori 1 atau P1 begitu teman-teman ya. Namun, hal itu ternyata tidak cukup menenangkan Nurul dan kawan-kawannya. Jadi tidak menenangkan katanya teman-teman ya. Mereka akan tenang bila hasilnya benar-benar dinyatakan lulus. Semoga jadi kabar terindah dari pemerintah. Besok kebetulan tepat hari ulang tahun saya ke-45. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Nurul teman-teman ya. Jadi selamat buat Ibu Nurul yang sudah mencapai usia ke-45 tahun. Nurul mengabdikan diri di sekolah selama 22 tahun 3 bulan. Cukup lama sekali teman-teman ya. Oleh karena itu, dia sangat mengharapkan menjadi ASN. Begitu juga harapan orang tuanya. Dia berharap ketika pengumuman dilaksanakan 29 Oktober, pemberkasan NIP P3K segera dimulai. Nah, karena jika memang sudah dilakukan pemberkasan nomor induk pegawai P3K ini, nah teman-teman yang sudah 100% lulus akan merasa tenang. Kenapa? Karena kalau sudah mengusulkan berkas berarti tinggal menunggu keluarnya atau terbitnya nomor induk
tersebut, teman-teman ya. Karena dimulai nanti perhitungan kontraknya itu ketika nomor induknya keluar, maka disitulah perhitungan kontrak atau perjanjian kerjanya dengan instansi daerah atau Pemda, teman-teman ya. Hal itu supaya guru honorer yang sudah lama menantikan status ASN bisa tenang. Nah, wajar sekali teman-teman ya. Akan plong rasanya kalau NIP P3K di tangan. Mudah-mudahan besok langsung ada progres untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini yang DRH teman-teman ya. Daftar riwayat hidup bagi yang dinyatakan lulus. Nah, mengenai daftar riwayat hidup ini nanti juga admin akan informasikan atau sampaikan dari Panselnas. Di sisi lain, Nurul sebagai pengurus harus memikirkan rekan-rekannya yang belum lulus P3K di tahap 1. Dia terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya karena masih ada tes tahap 2 dan 3. Jadi masih ada 2 tahap begitu teman-teman ya. FHNK 2 PGHRI terus berkoordinasi dengan PGRI, DPRI, dan Kemendikbudristek agar guru honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 mendapatkan prioritas di tahap 2. Jadi ini harapan daripada Ibu Nurul teman-teman ya, agar yang tidak lulus di tahap 1 mendapatkan prioritas seperti itu. Namun kita juga harus tahu dan pahami sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Nunu bahwa tidak ada lagi istilah prioritas di tahap 2. Semuanya akan bersaing secara normal seperti itu teman-teman ya. Tidak sama dengan yang di tahap 1 di mana guru induk diprioritaskan. Setelah guru honorer di sekolah negeri terakomodasi, barulah guru swasta. Kasihan honorer yang pengabdiannya sudah puluhan tahun, mereka dibutuhkan di sekolahnya. Nah, ini memang seperti itu, tapi mau bagaimana lagi jika regulasinya memang menyatakan bahwa yang guru swasta harus lulus dan guru di sekolah negeri tersebut tidak lulus, maka otomatis akan tersingkir seperti itu teman-teman ya, karena posisinya pasti akan digantikan. Di mengenai pemberkasan ini diharapkan oleh Ibu Nurul agar pada tanggal 29 ini atau hari ini juga sudah ada informasi mengenai hal tersebut. Jadi Ibu Nurul menginginkan itu agar pemberkasannya secepatnya diinformasikan. Nah, mengenai daftar riwayat hidup atau pengisian DRH tersebut, di mana Panselnas juga sudah menginformasikan sebelumnya teman-teman ya. Di sini diinformasikan di Twitter Bapak Biridwan bahwa pengisian daftar riwayat hidup di SSC ASN bagi yang L atau lulus seleksi kompetensi P3K guru tahap 1 baru bisa dilakukan setelah pengumuman Paskasangga tahap 1 tanggal 20 Oktober 2021. Nah, ini sebelum penyesuaian teman-teman ya. 20 Oktober itu dimana ini belum dilakukan penyesuaian jadwal dari Kemendikbud. Jika ada hal-hal yang mungkin membuat teman-teman bingung, bisa bertanya kepada panitia pada Kemendikbud melalui layanan helpdesk-nya teman-teman ya, atau mungkin bisa ke Panselnas. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Kembali admin mengingatkan bahwa untuk tes di tahap 2 nanti itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.